Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing hasil saya memberikan konsultasi atau konseling kepada klien, yaitu hasil tesnya Thinking Introvert. Dia sudah lulus SMA tapi galau mau ambil jurusan apa. Penuturan dari ibunya ya, ibunya sensing. Kemudian dari ibunya saya lihat ibunya terlalu banyak ngomel-ngomel, terlalu banyak bicara, terlalu banyak menekan menuntut pada anaknya, sehingga anaknya yang thinking ini jadi kurang suka pada ibunya ya. Ketika ngomong sudah terlalu panjang, biasanya ya anaknya cuma mengiyakan tapi tidak mendengarkan gitu ya. Nah, di sini kemudian saya dalami terus, ternyata saat itu anaknya untuk sementara waktu sebelum masuk kuliah di tahun depan, jadi sudah lulus, tidak kuliah dulu, kursus dulu untuk mencari bakat gitu ya. Dia di urusan 3 ya. Yang pertama adalah komputer ya, Excel, Word itu. Kemudian menjahit dan tata boga gitu ya. Kemudian saya berusaha untuk bicara yang logis dan sistematis pada anak ini. Dia putri ya, saya bilang begini, Mbak, suka matematika enggak? Dia bilang enggak suka ya, berarti mungkin IQ-nya enggak terlalu tinggi atau sedang sehingga dia kurang bisa mengikuti pelajaran matematika. Saya bilang gini, kalau Mbak ambil 3 jurusan ini atau 3 kursus ini, kalau komputer oke lah, ketika belajar Word tidak perlu matematika. Tapi kalau ini nanti dilanjutkan program atau kuliah di jurusan komputer, itu matematikanya berat. Saya tidak merekomendasikan di jurusan komputer. Kemudian yang kedua, menjahit itu juga ada hitung-hitungannya ya. Membuat pola dan seterusnya itu ada hitungannya. Kalau Mbak berat menghitung, ya jangan di sini. Maka saya sarankan ke tata boga saja ya, kuliner. Jadi thinking itu masih bisa berbisnis di wilayah kuliner dengan dia yang memasak sendiri, membuat makanan itu dengan cara gimana? Ya dengan menggunakan atau membuat resep yang sangat akurat ya. Nanti kalau insting itu ketika jadi chef, ahli masak itu pakai perkiraan ya, takaran bumbunya dan seterusnya. Tetapi kalau thinking itu takarannya tepat ya, sekian gram, sekian gram, sekian gram itu dia tepat. Akhirnya mbaknya ini sepakat dengan saya, dia ingin tetap tata boga, tetapi kendalanya yang kursus offline tata boga belum ada kuota yang mencukupi sehingga belum bisa mulai karena kuotanya harus 20, saat itu belum sampai 20 pesertanya. Saya minta untuk online dulu ya, online kalau memang biaya yang ada privat aja, karena memang thinking itu tidak suka belajar yang banyak orang gitu ya. Akhirnya sepakat, tetapi ternyata ibunya yang waktu itu saya konseling bareng ya, biasanya kalau kondisinya kurang bagus biasanya saya pisah, ibunya dulu, setelah selesai anaknya, setelah itu ibunya lagi. Tapi karena kondisinya ini menurut saya masalahnya ringan ya, saya konseling berbarengan itu. Sudah deal anaknya ambil tabuga ya, baik itu kursus nanti maupun kuliah, ibunya masih menasihati, ditimpali macam-macam itu. Akhirnya anak juga nggak suka ya. Sudah sampai anaknya bilang begini, nah ini yang saya nggak suka sama ibu, saya sudah sepakat yang diarahkan Pak Sofyan, ibu masih nimpalin dengan kalimat yang macam-macam, saya tidak suka. Ini ya pada rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang ingin anaknya berhasil, pola komunikasi itu sangat penting ya. Ketika kita maksudnya baik, tapi kalimat yang digunakan itu tidak tepat, anak itu juga jengkel, dia bete itu ya. Terutama yang punya anak thinking, dalam kasus ini ketika anak itu sudah kita berikan kalimat yang logis, sistematis, to the point, dia sudah ya, sudah, jangan ditambah-tambahin lagi kalimatnya. Silakan dia action, nanti ketika action kok masih ada masalah atau dia melanggar kesepakatan, baru nanti diingatkan dengan tetap kalimat yang logis dan sistematis. Demikian rekan-rekan sharing saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan saya lanjutkan dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.